3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Dr. Zainuddin Hasan. Betul? Beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abdul Somad, bacaannya yang betul Abdus Somad, tapi karena sudah terlanjur salah di ijazah SD, teruslah salah. Abdus Somad. Dari kampung, kuliah ke Mesir, pulang, mengajar di masjid, direkam orang ceramahnya, lalu kemudian viral sampai ke Lampung Selatan. Saya kalau diundang orang, saya tidak pernah tanya yang undang ini bupati, camat, lurah, RT apa RW. Ceramahnya di masjid apa di musola. Saya tidak minta tiket VIP, eksklusif, eksekutif. Tidak pernah minta hotel bintang 5, apalagi bintang 7. Asal diundang, yang penting datang. Tidak pakai proposal, yang penting pakai WhatsApp, SMS, insya Allah datang. Tidak pernah mempersulit orang. Di zaman edan, di zaman sulit, di zaman now, di zaman internet, orang masih mau ngaji, masih mau dengar pengajian, masih mau mendengar ayat Allah. Itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kekeliruan selama ini, tidak ada yang salah. Pak Bupati tak salah, Ustadz Somad tak salah. Lalu yang salah siapa? Memang pertemuan kita belum ada. Akhirnya ketika Allah menunjukkan kuasanya, innama amruhu ila adhar say'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya semua indah pada saatnya. Hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita seperti yang tertulis di belakang. Sepanjang saya pengalaman ceramah, rasanya baru inilah baliho paling banyak. Dari airport sampai kemari, baliho, baliho, baliho. Ternyata jamaah yang melihat baliho itu hadir keramai ini, masya Allah. Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka halal bihalal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Judulnya Cintai Al-Quran dan Makmurkan Masjid. Cintai Al-Quran. Biasanya setiap acara ada pembacaan Al-Quran. Saya mau ngetes saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka cintai Al-Quran. Yang pertama, dengarkan bacaan Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia enggak didengar pun kita bisa insya Allah. Tapi kalau huruf Al-Quran ini enggak sama. Karena apa? Di sana ada huruf Tha, ada huruf Sa, ada huruf Sya, ada So. 3. Sa, Tha, Sya, So. Hasan. Kebetulan nama Bapak Bupati kita, Pak Zainuddin. Soalnya saya pekan yang lalu baru ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan di Pekanbaru Riau. Hari ini bertemu dengan adik beliau, Bapak Zainuddin Hasan. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang yang gak perlu nyebar duit sembako bisa jadi wali kota. Ini Hasan. Ternyata trio Hasan ini trio maut. Koruptor takut, orang nggak sholat takut, orang nggak baca Quran takut,
Nggak kampanye bisa jadi wali kota, itu bisa perlu disosialisasikan itu. Yang baik-baik begini perlu diviralkan, betul? Tidak bagi sembako, tidak kampanye, tidak perlu masuk sana sini, tidak perlu nunjuk jangan jari 1, jari 2, jari 3, jari 5. Cukup dengan pergi menapaki jalan Allah Rasulullah, Allah bukakan pintu hati umat, Allah yang memilih, Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Betul? Kenapa hidup ini terlalu risau memikirkan? Kita naik pesawat, saya naik pesawat tadi dari Cengkareng sampai ke Bandar Lampung, tidak pernah risau naik pesawat. Saya tidak perlu cari pilotnya, ketuk pintu tanya, pilot ini gigi pos nelingnya mana, remnya mana, handbrake-nya mana, minyaknya bensin solar apa pertamax apa pertalite, ini masuk kemana? Kenapa bisa duduk santai naik pesawat? Percayakan pada pilot. Tapi kenapa hidup tidak kau percayakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepala kita ini terlalu kecil. Kepala ini terlalu kecil untuk menangkap dunia yang terlampau besar. Dunia yang sebesar ini mau kau masukkan ke kepalamu. Akhirnya siang malam kau tidak tidur memikirkan dunia. Akhirnya pecah pembuluh darah, bam, mati. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak memikir dunia. Besok acara evaluasi kerja, Pak Bupati panggil kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, tanya, gimana bapak-bapak kepala dinas, apa planning Lampung Selatan ke depan? Pak Bupati nggak usah pikirkan, serahkan aja sama Allah. Seimbang antara usaha dengan tawakal. Dunia ini kita pikirkan, tapi jangan terlampau memikirkan. Setelah engkau minta pendapat orang, wasyawirhum fil amr, dengar pendapat asisten, dengar pendapat staf ahli, dengar pendapat bapak kepala kantor Kementerian Agama, dengar pendapat bapak ketua MUI. Fa idza azamta, setelah itu azam tekad, tawakkal 'ala Allah, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu entah hujan entah panas, akhirnya kita pasang tenda. Kalau panas, sudah siap. Andai hujan, sudah siap. Tawakal kepada Allah. Doa tadi malam. Saya yakin panitia yang paling kencang doanya adalah panitia Lampung Selatan. Ustadz Somad tadi malam di Banten. Masya Allah, berlimpah ruah. Lalu kemudian pagi tadi sebelum subuh sudah ke Cengkareng, sholat subuh di airport, sampai kemari. Tanya jamaah yang heran, Ustadz makan suplemen apa? Ustadz minum apa? Saya minum air putih. Nasinya masih nasi yang sama seperti yang dulu juga. Lalu kenapa Ustadz bisa sehat? Didoakan jamaah Lampung Selatan. Bayangkan, sejak baleho dulu nggak jadi sampai sekarang mereka berdoa terus. Ya Allah, datangkan Ustadz Abdul Somad sampai pagi hari ini ya Allah. Sampailah hendaknya dia ke Lampung Selatan ini ya Allah. Adapun setelah ini aku serahkan pada Engkau ya Allah. Habis ini kami akan pulang dan besok pagi ke Aceh, Biren. Orang Aceh mendoakan lagi. Sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut tiba mencabut nyawa. Dan ketika itu mati, dan ketika Abdul Somad mati menghadap Allah, Allah tidak tanya, hai Abdul Somad, ketika kau terakhir mati golongan PNS golongan berapa? Malaikat tidak tanya, Abdul Somad prestasi tertinggi waktu diundang bupati atau ketua MPR. Sekarang saya ceramah diundang bupati, bulan Juli, bulan Agustus saya akan diundang oleh ketua MPR Bapak Dr. Zulkifli Hasan di kantor MPR. Karena beliau tradisi unik, diundang Habib Syekh dari Solo di kantor MPR. Wartawan bingung, nanya, kenapa Habib diundang ceramah? Kenapa ada selawatan di kantor MPR? Apa jawab Pak Zulkifli Hasan? Udah duduk aja pernah diundang, masa Ustaz tak boleh diundang? Ternyata kalau dalam darah itu mengalir ada kalimah la ilaha illallah, ada isi kajian dan Quran Sunnah, maka bisa dengan kekuasaan menolong agama Allah. Betul? Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat, masyarakat ngikut agama rajanya, tergantung kepala sukunya.
Kalau kepala sukunya hobi pengajian, dia undang ustadz ngaji semuanya. Tapi kalau hobi dangdut, mainkan. Akhirnya berlobang tuh tanah dibor semua. Ada patah-patah, ada gergaji, ada ngebor, hancur semuanya. Tapi begitu hobinya agama, ngertinya Quran Sunnah, mengajak umat ke jalan Allah, akhirnya tenda sejauh mata memandang. Ambil foto dari sana, ambil foto dari sana, ambil dari sana, ambil dari sini, tebarkan seluruh dunia. Like and share. Supaya mereka tahu, bukan cuma konser musik yang bisa seramai ini, pengajian pun bisa. Saya baru pulang dari Maroko, ceramah di salah satu masjid di Kabupaten di Riau. PNS yang hadir 3.000 orang. Saya heran, waktu itu video belum viral. Loh, kok bisa ini PNS datang sampai 3.000 orang? Selesai acara pengajian, semuanya berlari nyari absen tanda tangan. Ini saya curiga lagi. Ini jangan-jangan di Lampung Selatan di absen juga. Tidak mungkin di absen Pak Ustadz. Ini hari libur, tanggal merah, makanya banyak yang pakai jilbab merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, kalau engkau mati, Allah tidak tanya jadwal ceramahmu di mana. Kau pernah kemana aja? Aku pernah ceramah di Sydney, Australia. Aku pernah ceramah ke, oh enggak jadi, diusir. Tapi yang ditanya, apa yang pertama kali ditanya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya, dihisab pada hari kiamat, salatuhu. Salat, bukan somat. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau bangun masjid di mana-mana, walaupun engkau hebat baca Quran, tapi kalau kau tidak salat, maka amalmu seperti daun kayu yang kering dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu orang yang belum sholat, sholatlah. Ustaz, bapak kami belum sholat. Hai bapakmu yang belum sholat, sholatlah. Saya bukan nunjuk kameramen, nunjuk videonya mau dipiralkan. Sholatlah Pak, sholat, sholat. Man taraka sholatahu ta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Sholat. Potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana Ustadz? Itu yang followernya 3 juta itu. Kita pakai itu semua sebagai sarana dakwah. Betul? Bukan untuk foto-foto yang tidak ada manfaatnya. Foto ramai-ramai bagus, tapi yang perempuan foto sendirian jangan. Ini banyak yang masih upload foto sendirian. Jangan foto ramai-ramai. Satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Abdul Somad berkata 1000 kata, tidak bisa diceritakan. Tapi begitu satu gambar bisa menunjukkan 1000 kata. Ini gambar apa? Gambar tablik akbar. Di mana? Di Lampung Selatan. Siapa penceramahnya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Siapa yang undang? Pak Bupati. Iyalah yang undang Bupati, makanya dia mau datang. Coba kalau yang undang musola, mana mau dia datang. Saya diundang ke Kalimantan. Dari Pekanbaru Riau 1 jam 30 menit sampai Jakarta. Dari Jakarta 1 jam 30 menit sampai di Kalimantan. Sampai di Kalimantan ternyata yang undang musola. Kecil, jamaahnya nggak banyak. Ustadz bisa datang? Insya Allah, I'm coming. Saya tidak mau ada fitnah di antara kita. Saya hanya ikut jadwal yang sudah ada. Tidak pernah pilih-pilih. Yang penting saya isi, saya tulis. Ada catatan dalam HP. Kalau kami mau undang Ustaz lagi tanggal berapa? April 2020. Ustaz masih hidup, insya Allah. Kalau Ustaz mati, Abdul Somad mati, akan ada 1000 Abdul Somad menjadi penggantinya. Dari mana mereka? Anak-anak muda dari Lampung Selatan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya heran ketika kami jalan dari rumah tadi, anak Pak Bupati yang masih kecil megang tangan saya. Anak kecil biasa kalau nggak kenal sama orang asing dia takut, apalagi wajahnya seram. Kok bisa kenal anak kecil dengan saya? Biasanya pengalaman yang sudah-sudah, anak kecil kenal sama saya karena orang tuanya selalu melihat pengajian di mana? www.youtube.com. Ciri-cirinya, kalau ada anak-anak kecil melihat saya, itu pasti orang tuanya selalu. Tapi kalau ada anak kecil nggak kenal saya, dijamin orang tuanya pasti follower Korea sinetron, K-pop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan ditanya salat. Masalah rumahmu besar, tinggal. Masalah hartamu banyak, nanti ditanya. Yang pertama kali salat, salat, salat. Oleh sebab itu kalau sampai kau tidak salat, anak mulai disuruh salat umur berapa? 7 tahun. Kenapa 7 tahun disuruh salat? Karena ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden, apa arti golden? Golden, bukan tutup tirai jendela. Golden, emas. Age, A-G-E, age, emas. Golden age, usia emas. Anak 6 tahun usia emas. 2 tahun pertama disusukan. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, nyanyi-nyanyi. 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. Istrinya hafal Quran. Pagi-pagi sambil masak ngulang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Garapnya perlu juga. Anaknya sambil lari-lari, sambil lompat-lompat. Pernahkah bapak menghafal surat Ad-Duha? Gak pernah. Pernahkah ibu menghafal surat Ad-Duha? Tidak pernah. Kenapa bisa hafal? Karena telinga selalu mendengar. Oleh sebab itu dengarkanlah ayat-ayat Quran, maka anaknya hafal. Nanti anaknya akan jadi imam. Anakmu boleh jadi kepala dinas pertanian, anakmu boleh jadi dinas peternakan, anakmu jadi dinas kehutanan, anakmu boleh jadi sekda, jadi apapun dia. Nanti ketika dia akan jadi PNS, pegawai BUMN, pimpinan perusahaan, sampai waktu dia yang pergi ke musola, dia yang akan azan. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelawan perawat, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang sedang duduk di kantin makan, mereka dengar, loh, ini kok azannya lain hari ini? Siapa yang azan? Coba tengok ke masjid. Mereka lihat kepala dinas sedang azan. Lari mereka potong panting. Pak Kadis azan, Pak Kadis. Cabut, cabut, cabut. Kenapa hari ini masjid tidak dihormati? Mengapa sholat berjamaah disepelekan? Karena yang azan adalah orang yang sudah lama diintai malaikat maut. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Orang sepele. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad? Orang paling hebat yang memimpin sholat, Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal Hasan, meninggal Husain, meninggal Muawiyah. Maka orang-orang yang perkasa memimpin sholat. Makanya Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu jadi makmum, saya jadi imam. Mohon maaf, setelah sholat miring ke kanan. Anaknya nanya, mama, kok imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin dapat makmum barokah sebelah kanan. Karena ada berkah sebelah kanan. Nih berkah sebelah kanan. Ambil. Tapi riwayat yang kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Awalnya ngadap kiblat, selesai sholat ngadap ke jamaah. Sekarang banyak juga imam yang selesai sholat ngadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Makmumnya melotot, dia grogi. Akhirnya sambil megang-megang kuku.
Nabi kalau selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah, Nabi melotot, inspeksi, meriksa mendadak. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Mana? Layan tahiyatna, yang sholat di rumah, yang sholat di sana, yang sholat di sana. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat saya cuma miring ke kanan, habis doa saya pulang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, ku bakar rumahnya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Saya nggak punya kekuasaan. Coba kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana staf ahli, mana kadis, mana, kenapa tidak datang? Awas nggak datang, ku potong uang makannya. Segenggam kekuasaan, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau mau menolong agama Allah ketika masih berkuasa, jangan setelah pensiun baru ke masjid. Selama menjabat gak pernah ke masjid. Rapat. Sholatnya bukan tanggung, jamak tarki. Ada jamak takdim, sholat asar tarik ke zuhur. Ada jamak takhir, sholat zuhur tarik ke asar. Ada jamak tarki, nggak sholat sama sekali. Alasannya jamak, alasannya musafir. Setelah pensiun baru ke masjid. Selesai Ustadz pengajian, tanya, Ustadz, saya mau tatap muka langsung dengan Ustadz. Iya Pak, ada apa? Saya ingin menolong agama Allah. Apa yang bisa saya lakukan? Tangan udah gemetar. Dulu kemana aja Mas Bro? Waktu tanda tangan masih laku mana? Waktu masih berkuasa mana? Ketika ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Betul? Allahu Akbar. Saya bertakbir tujuannya dua. Yang pertama, yang ngantuk-ngantuk setannya kita usir. Allah Akbar. Yang kedua, untuk ngetes ini jamaahnya anak muda apa orang tua. Maka dari takbirnya tadi saya yakin ini 70% anak muda. Karena kalau orang tua, cobalah pengajian ibu-ibu wirid yasin sore-sore. Allahu Akbar. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepala daerah mewajibkan, memperdakan, salah apa benar? Jangan mentang-mentang di depan Pak Bupati kita katakan benar, nanti di belakangnya nggak punya kerjaan. Sholat itu kan privasi kita dengan Tuhan. Sholat itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Mau sholat nggak sholat apa yang diurus? Biar aja. Ini orang sekuler. Ini orang liberal. Dalam Islam, kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kenapa kalian umat terbaik? Kalian umat terbaik karena ke Makkah? Bukan. Kalian umat terbaik karena puasa sunat? Bukan. Kalian umat terbaik karena banyak sedekah? Bukan. Kalian umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Kamu jadi umat terbaik sifatnya dua, ngajak orang buat baik, ngelarang orang buat mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada meninggalkan sholat, bukan somat. Meninggalkan somat mungkar juga. Jangan tinggalkan saya sendirian. Walaupun saya biasa ceramah nggak ada jamaahnya. Kapan itu? Waktu direkam TV One. Nggak ada jamaahnya. Saya aja sama kamera. Pemirsa TV One di mana? Ngomong aja sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sholat. Tapi menyuruh anak-anak nggak bisa pakai perintah. Sholat. Anaknya nanya, Papa nggak sholat? Papa udah dewasa. Maka sholat itu kita yang ngajak. Pak, Bapak kenapa nggak pernah sholat di masjid? Saya sholat di rumah sama anak dan istri Pak Ustadz. Nggak ada. Sholat itu di masjid.
Tapi katanya Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Aisyah. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Ummu Habibah. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Abdullah bin Abbas. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Anas bin Malik. Itu sholat bukan sholat wajib. Sholat wajib di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu yang selama ini sholat di rumah, pulang dari sini, jangan langsung pulang ke rumah, beli mukena. Bungkus pakai kertas kado, tulis di sampulnya, oleh-oleh dari Ustadz Somad. Berikan ke suami. Loh, Ustadz Somad kenal sama saya? Iya, dia sebut tadi sifat emas. Apa? Soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka bapak mengajak istri dan anak sholat tahajud malam. Yang bangunkan siapa? Berbahagialah seorang laki-laki yang soleh, yang membangunkan istrinya. Ambil air, percikkan ke wajahnya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah, honeymoon, pengantin baru di bulan Syawal kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Dia bentang sajadah. Bentang sajadahnya jangan salah. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini saya lihat susunannya, laki-laki di depan, perempuan di samping. Itu salah. Kamu belajarnya di mana? Sinetron. Yang nulis sinetron nggak ngaji. Yang betul perempuan di belakang. Bentang sajadah. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Bagi yang NU, yang Muhammadiyah nggak pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah. Usolli fardal maghribi. Yang satu lagi nggak pakai usolli. Kenapa dia nggak pakai usolli? Usolli nggak urusan. Karena niat itu letaknya bukan di bibir, niat itu letaknya di hati, dan di hati nggak bersuara. Di mana letak hati? Di sini, jantung sebelah kiri. Coba kita dengar, ada nggak suaranya? Nggak ada. Oleh sebab itu kalau ada orang sholat nggak pakai usolli sah. Allahu Akbar. Bro, ente nggak niatnya? Niat. Kok saya nggak dengar? Dengar. Kalau ada yang melafazkan usolli di mulut, itu untuk apa? Karena hatinya berbolak-balik. Namanya waswasah, ragu. Untuk menghilangkan waswasah, dikuatkan dengan mulut. Sampean sholat apa? Sholat maghrib. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? 3. Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Ada adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Imaman lillahi ta'ala. Karena kalau dia nggak mengucapkan itu, hatinya ragu. Ini sholat maghrib apa sholat isya? Sholat zuhur apa sholat asar? Jadi imam apa jadi makmum? Jadi mukim apa musafir? Musafirnya ke Lampung Selatan apa Lampung Bandar Lampung? Allahu Akbar. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman. Kau sudah punya makmum di belakang. Allahu Akbar. Salat tahajud itu sama seperti salat tarawih malam. Suaranya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menantu sedang membaca Quran di kamar sebelah, mertua mendengarkan. Masya Allah mama, tidak rugi kita menerima menantu kita ini, walaupun dia datang naik CB 100. Masya Allah, perlahan-lahan mereka mulai melihat pintu kamar anaknya terbuka. Mereka ingin melihat anak menantu sedang sholat tahajud. Ternyata TV nggak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, menantumu harus kau buat fit and proper test. Betul? Ustaz, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat.
Ustaz, dulu saya menerima dia karena dia kaya, uangnya banyak, bisnismen, mobilnya mewah. Tapi sekarang saya menyesal Pak Ustaz, ternyata suami saya nggak sholat. Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Dia nggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu memang nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa kamu menerima dia? Kenapa bapakmu menerima dia? Itulah Pak Ustaz, kami ini orang dulu nggak baik. Dia iblis, saya setan. Tapi sekarang saya sudah sering dengar pengajian Ustaz, bolak balik. Akhirnya saya risau, gimana ngajak dia sholat Pak Ustaz? Ya nasi sudah jadi, tai ayam. Orang nggak sholat, ibu bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Nggak sholat. Perbedaan antara kita dengan kafir adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Orang yang sholat bebas dari kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jaga. Makanya anak-anak umur 7 tahun suruh sholat. 10 tahun wadribuhum pukul. 10 tahun pukul. Tapi mukulnya mendidik, bukan menghajar. Mengajar, bukan menghantam. Jangan sampai telinganya ditarik sampai copot. Nanti setelah dia besar, telingamu mana? Hilang gara-gara nggak sholat. Islam bukan agama sadis. Islam bukan agama brutal. Ajak dia baik-baik. Fit and proper test menantu. Buat penerimaan menantu. Masyarakat Lampung Selatan. Ketua pembina Bapak Bupati. Tim seleksi dari luar provinsi Abdul Somad. Saya datang nanti. Insya Allah tidak lagi seperti baliho yang dulu, tetap datang. Kamu mau jadi menantu orang Lampung Selatan? Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Anas Pak. Baca Quran surah bin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap, lulus. Lulus Pak. Semifinal. Kamu siapa? Nama saya Torik Pak. Baca. Wasama'i wa Torik. Wasama'i wa Torik. Lebih mantap. Kamu siapa namanya? Nama saya Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang Pak. Ya, sesuai nama. Tapi saya sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus. Nama saya dia sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ojo ke susu. Mentang-mentang dia datang pakai mobil mewah, mobil besar harga. Datang calon mantu bawa mobil Ferrari sedan merah metalik. Buka pintu gorden. Wah, ini dia Mas. Ini yang kelihatan dalam istikharah tadi malam. Ini jelas. Warnanya, pentil bannya. Memang ini kelihatan. Memang ini yang kelihatan. Kata suaminya, jangan dulu Bu. Jangan-jangan, nggak ada jangan-jangan. Daripada diambil tetangga, bagus sekarang kita terima. Mobilnya coba lihat, itu mobil saya sudah cek di internet. Kalau begitu mereknya, pintunya 2, harganya 2 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit, pintunya makin mahal. 2 pintu 2 miliar. 2020 keluar nggak pakai pintu lagi. Lebih mahal. Akhirnya diterima tanpa tanya-tanya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dengan kitab suci Al-Quran gak pernah dibaca sampai mati tunai. Sah, selesai. Akhirnya anak pun dibawa bulan madu honeymoon. Sampai setelah 2 minggu pulang meleleh air mata, nangis gak berhenti pagi petang siang malam. Mama, kenapa? Rental. Dunia melayang, akhirat terbang. Kau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul?
kau berikan sembako, kau belikan rebana, kau berikan net volley, kau berikan gaple, kau berikan sawer, kau berikan serangan pajar. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kau khuruj 4 bulan, kau ajak orang ke jalan Allah, kau tinggalkan kampanye, kau serahkan pada Allah. Dunia dapat, akhirat bersimpuh di kakimu. Akhirat dapat, dunia bersimpuh di ujung tapak kakimu. Allahu Akbar. Dunia ini bukan besar, saudaraku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu bapak jamaah haji, doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini doa bid'ah, yang diajarkan Nabi nggak seperti ini. Kamu kok berani? Ternyata dia ngaku istri pertamanya Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau Hasanah disebut 2 kali, Fatimah ngamuk. Itulah pentingnya kita ngerti apa yang kita bacakan dalam doa, supaya nggak terjadi kejadian seperti ini. Ibu juga kalau nanti sholat tahajud sama bapak, waktu malam tahajud bareng doa, jangan amin-aminkan aja. Amin. Amin. Anda tahu doanya untuk yang lain. Nanti pas sudah kejadian nyesal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebersamaan kita. Kamu kenal dengan Bapak Anu di mana? Saya kenal dengan dia di masjid. Acara apa? Pengajian Ramadan kemarin. Mantap. Kenal dengan Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten di mana? Di masjid. Acara apa? Zuhur berjamaah. Kenal dengan si Anu di mana? Kemarin sama-sama mabuk di Jakarta. Waktu acara APBN kemarin kami di sana dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Kenal sama dia di mana? Waktu sama dia Alexis nyari WTS. Yauma tublas sarair, sampai masanya dibukakan Allah. Engkau mulia bukan karena dirimu, engkau mulia bukan karena pakaianmu, engkau mulia karena Allah menutup aib dan cacatmu. Betul? Makanya kau bersimpuh di hadapan Allah. Masalah ini besar, besar masalah ini. Ada yang maha besar tempat engkau mengadu. Angkat kedua tanganmu, Allah. Apapun sukumu, kau tetap katakan Allahu Akbar. Tadi malam saya di Jakarta, Jakarta orang Betawi, tidak ada orang Betawi sholat Allah gede banget. Tidak ada. Saat itu kau katakan, kalau ketemu dengan Pak Bupati paling cuma angkat tangan satu. Pak, apa kabar Pak? Selamat. Tapi mengangkat tangan kepada dia yang menghidupkan dan mematikan. Kau angkat dua tanganmu, Allahu Akbar. Mata kemana? Mata ke tempat sujud. Makanya nggak boleh sholat lihat ke atas. Cantik kaligrafinya. Oh, mata nggak boleh melihat ke kubah, ke mihrab. Oh, ada cicak kawin. Fokus. Arah kiblat itu mana? Kiblat ada 3. Wajah menghadap ke tempat sujud, dada menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram Makkah, hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati mengingat Allah, dada menghadap Ka'bah, mata melihat tempat sujud. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati. NU. Yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jangan kelahi gara-gara ini. Ini ada 3 orang sholat, yang sebelah sini Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ini Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Perang antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id mau nunjukkan saya Allahumma ba'id, lihatnya ke samping Allahumma ba'id baini. Yang sini mau nunjukkan Allahu Akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat belum hafal. Apa yang dimuliakan Allah? Akhirnya si preman selesai sholat mikir, kenapa orang di masjid kok malah perang? Dulu kami waktu di luar masjid sama-sama ngerampok adem ayam aja.
Dulu di luar masjid majelis kami nggak banyak, 4 orang tapi solid luar biasa. 4 cuman jamaahnya, mejanya 1, 2, 3, 4. Ketika yang 1 ini sakit, mereka langsung datang nguruskan BPJS. Bro, sakit, ini kebawakan jeruk, cepat sehat ya, cepat sembuh ya. Soalnya kita udah lama nggak main nih. Di masjid malah kelahi, cuman gara-gara itu. Mau baca Allah Akbar kabiro sah, mau baca Allah mabahid sah, nggak baca iftitah kebangetan. Tetap baca. Ustaz baca yang mana? Allah Akbar kabiro, walhamdulillah katsiran, wasbahullah bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati. Mulutnya bergerak apa enggak Pak Ustaz? Datang orang bertanya ke sahabat Nabi namanya Khabbab. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena saya lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena mulutnya bergerak. Maka sholat itu mulut bergerak. Karena ada orang sekarang sholat mulutnya diam aja. Allahu Akbar. Mulut bergerak. Apakah didengar oleh kawan di sebelah? Hamsah. Kalau didengar orang, was-wasah. Kalau didengar telinga sendiri, hamsah. Diagak-agak, kira-kira didengar telinga sendiri. Kalau sampai ada yang didengar sebelah, 2 kemungkinan. Pertama, jahil. Kedua, peka. Nah, lalu kemudian sujud. Allahu Akbar. Kalau diletakkan, itu bukan sujud Pak Ustaz, ruku. Mau ngetes jamaah, masih konsen apa enggak? Kalau saya katakan sujud ternyata ruku, jamaah terserahlah Pak Ustaz, mau sujud mau ruku yang gimana. Udah lama betul, udah panas, udah terbayang aja mie ayam ini. Tadi saya mulai ceramah jam 10. Sekarang jam 11 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata di Lampung Selatan botolnya 300. Saya tadi sudah menduga ini acaranya, saya tanya, di masjid apa di tanah lapang? Tanah lapang. Biasanya masjid dengan tanah lapang lebih cepat karena panas. Kalau masjid adem ayam sejuk. Ceramahnya siang apa malam? Biasanya malam lebih lama. Ceramahnya siang lebih cepat karena orang tidak tahan. Rupanya ternyata saya tadi menduga ini paling ceramahnya 15 menit selesai. Paling cepat kultum kuliah 7 menit. Agak lama kulibas kuliah 15 menit. Ternyata saya sudah bicara 50 menit, jamaahnya tetap bertahan. Dari tadi yang sebelah kiri berdiri sudah 50 menit, yang kanan berdiri, yang berdiri ini pahalanya 2 kali lipat. Begitu cara membahagiakan orang yang kesemutan. Yang duduk di tangga kepanasan, gak ada penutupnya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak dari kepolisian hadir mengamankan acara ini. Hadir mereka. Kebetulan pula ini hari Bayangkara. Masya Allah, bangga kita. Bapak-bapak polisi nggak perlu ceramah. Polisi nggak perlu kultum. Polisi nggak perlu ceramah. Polisi cukup dengan pakai seragam, datang sholat ke masjid. Allahu Akbar. Anak-anak di sebelah pucat. Polisi tegak. Anak-anak muda enggak, tengok bro, tengok. Polisi aja sholat. Bapak ente satpam enggak sholat? Mohon maaf Pak Satpam yang kesana. Polisi jelas-jelas pistol besi sholat. Ini baru pakai pentungan. Apalagi yang dimuliakan Allah SWT. Saya masuk ke masjid, terlambat mau datang khutbah Jumat. Macet, khotibnya naik ke atas, saya terlambat, gak dapat tempat duduk, sip sudah habis. Duduk di belakang, anak-anak di belakang ribut. Ayah, gak tahu dia ustaz di sebelah. Begitu Pak polisi masuk, duduk, diam semua. Diam semua.
Begitulah kalau orang punya kekuasaan masuk masjid. Betul? Pakai yang tentara, pakai masuk polisi, tapi topinya dibuka. Kalau dipakai gimana mau sujud? Boleh kau pakai sholat? Boleh. Tapi nanti kau mati tetap pakai kain. Ada polisi mati pakai baju seragam? Ada tentara mati pakai baju seragam? Ada Ustadz Somad mati bawa mikrofon? Ini Ustadz Somad kan penceramah, tinggal kita kasih mikrofon yuk. Dan nanti malaikat nanya, jawabannya pasti kuat. Marabbuka Allah. Peci tinggal, sorban tinggal, kemeja tinggal, mikrofon tinggal. Yang akan kau bawa mana? Langkah-langkah tapak kakimu ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Itu yang akan kau bawa ke masjid. Adapun langkah kakimu ke meja biliar, langkah kakimu ke karaoke, yang lalu-lalu tidak ada cara lain kecuali sholat sunat taubat. Cara sholat sunat taubat gimana Pak Ustadz? Sholat sunat taubat, mandi taubat. Air macet-macet susah gimana? Tuh pemadam kebakaran. Minta semprot sama damkar. Sudah bersih, salat sunat taubat. Usalli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu pilih ayat yang paling panjang, yang paling bagus, apa yang kau baca. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang silap salah, buat dosa, berzina, minum khamar, berjudi, makan riba, makan harap. Salat sunat 2 rakaat. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis di tengah malam. Istrinya terbangun. Mas, kamu sholat? Iya. Nangis kenapa? Dosaku banyak. Dosa sama siapa? Kita dulu kan gak ada buat dosa langsung nikah. Bukan sama kamu, sama mantan. Hancur berkeping. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang enggak punya dosa? Sedangkan Nabi Adam, bapak nenek moyang kita saja punya dosa. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Jangan kau dekati pohon ini. Itu tiang listrik, Pak, bukan pohon. Jangan kau dekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarah. Tapi ternyata fa'azallahum syaitan. Syaitan menggoda dia. Akhirnya dia mendekati pohon itu, dia makan buah kuldi, tapi akhirnya dia taubat. Doanya kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada jalan lain kecuali sholat, sholat, sholat. Sombong, gak mau sholat, gak pernah ke masjid, gak mau di belakang imam. Orang yang tidak mau di belakang imam sombong, angkuh. Ternyata setelah mati imamnya baik. Kamu yang gak mau di belakang imam, malah diletak di depan imam. Apa kata Pak Imam? Mana jenazahnya? Letak di depan. Ini iya. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Doa 1. Allahu Akbar. Doa 2. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Imam, kok bacanya nggak sampai selesai? Diskon. Dia kan sombong dulu nggak mau ke masjid. Kita diskon. Imamnya baik. Selesai acara, malah makmum ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada, nggak baik. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat.
Kalau ada orang ke masjid malah ngejek. Bro, mau ke masjid ya? Titip salam ya sama Tuhan. Kalau ada anak-anak muda mau sholat malah ngejek. Dek, mau ke masjid ya? Iya. Ingat saya kemarin 2 hari sholat terus mati. Sekarang akhirnya kau mati juga. Fir'aun sombong, mati. Qarun sombong, mati. Janus sombong, mati. Yang sombong-sombong, mampus. Oleh sebab itu maka kau ingat, sampai masanya kau akan mati. Cari videonya di YouTube. Mati enter. Ada yang menang tinju, habis tinju, the winner is mati. Penyanyi yang sedang menyanyi mati langsung. Mati tidak diduga. Berapa banyak yang sudah divonis kata dokter spesialis, ini nyawanya. Begitu dokter datang melihat, wah bapak kelihatannya 2 kali Jumat lagi gol. Ustaz Somad, saya kemarin dari rumah sakit Malaka. Apa kata dokternya Pak? Katanya jantung saya harus dibelah, urat kaki dipotong naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol dong. Karena urat sudah tersumbat, urat kaki yang lancar naik ke atas. Kalau tidak mau dioperasi, katanya umur saya tinggal 2 bulan lagi Pak Ustaz. 2 bulan? Iya. Sudah berapa hari? Udah 2 tahun, nggak mati-mati. Nggak mati. Siapa yang punya kuasa? Makanya selesai sholat kita katakan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 itu ditanyamkan 15 kali dalam selesai sholat. La syarikalah lahul mulku, dia yang punya kuasa. Dia yang bisa ngangkat Kapolda, dia yang bisa ngangkat Kapolres, dia yang bisa mengangkat Dandim, dia yang mengangkat Presiden. Lahul mulku walahul hamdu, dia yang layak dipuji, engkau tidak layak dipuji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa. Itu makna 5 itu harus masuk dalam jantung kita, masuk ke otak kita. Kalau tidak kita gila hormat, gila kuasa, kita sangka kita yang punya dunia. Makanya selesai sholat tanamkan ke hati. Ini banyak orang selesai sholat Qadir. Ibu dari tadi Qadir kenapa? Rupanya nama suaminya Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Abdul Qadir. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis sholat berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat Pak Ustaz. Gak boleh salaman-salaman selesai sholat. Apa ini salaman selesai sholat? Tadi kan sebelum sholat gak ada salaman. Iya. Selesai sholat salaman. Hukumnya mustahab, dianjurkan, bagus, wapi, tenan, hebat. Tadi sebelum sholat sudah salaman. Selesai sholat salaman lagi. Hukumnya mubah, boleh, kata Imam Nawawi. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati. Batal sholatnya. Kita sholat nih, ada orang mau lewat di depan kita, lebih baik tegak 40 tahun daripada melewati orang sholat. Makanya diletak sutroh, tongkat, kayu, batu setinggi lutut. Gak boleh lewat. Kalau ada orang mau lewat, gak boleh lewat, jangan lewat. Kalau ngaji, kalau orang ngaji enak gitu, oh gak boleh. Sekarang dia gak ngaji, kita gini, dia salam, saya bos. Ini bukan salam, ini ngasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Setiap tulang sendi mesti ada selawat, mesti ada zikir, mesti ada tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya lihat ada yang cepat.
Zikir ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Pokok kayu yang rindang, negeri yang aman tentram, kemana mata memandang hijauan indah, tapi hati tetap gelisah, risau. Makin besar kota, metropolitan, rumah-rumah ketenangan penuh dengan kepalsuan. Karaoke, masuk ke dalam nyanyi lagu barat, what can I do, I want to break free. Enggak juga tenang, akhirnya lagu metal, enggak juga tenang. Lagu dangdut enggak juga tenang, akhirnya dimakan pil anjing gila. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah makan pil ini agak tenang. Pil anjing herder dia makan, anjing rabies dia makan, anjing yang diikat pakai rantai besi menggungung meleleh air liur, itu dia makan, tenang. 2 hari mati. Ketenangan palsu. Saya datang ke kantor jam 7, cepat datang pagi itu. Datang ibu-ibu manggil, Ustadz Somad. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz, kebetulan ada yang mau saya tanya sama Ustadz kemarin. Lama, cuman saya malu nanya di masjid. Kebetulan ketemu, saya mau nanya. Apa masalahnya Bu? Gini Pak Ustadz. Iya, saya kalau dengar lagu dangdut hati saya tenang. Ketenangan palsu. Ketenangan hanya ada dalam zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ke jantung sebelah kiri, la ilaha illallah, mengusir segala santu setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namut, dengan itu kita mati. Wa bi anu ba'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya diazankan, kalimat azan waktu lahir, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersyukur pada Allah, walaupun saya orang Indonesia, hitam, pesek, pendek, tapi saya lahir diazankan. Untuk apa saya jadi orang Amerika, putih, hidung mancung, mata biru, rambut pirang? Pas lahir nggak diazankan. Begitu lahir, wow, amazing, welcome to the world. Saya lahir diazankan ayah saya, telinga sebelah kanan. Begitu juga yang saya lakukan pada anak saya. Saat anak saya lahir, saya yang mengazankan ke telinganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Abdul Somad, tak salah lagi. Istri Ustadz mau melahirkan. Ustadz di mana? Saya sedang tausiah 1 Muharram, menyambut 1 Muharram. Pas 1 Muharram. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya lahir aja, masa nunggu saya pulang? Selesai lahir jam 9 pagi, saya pulang jam 2 siang. Datang ke rumah sakit, nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai koko, masih pakai baju, pakai kemeja, nggak pakai peci. Saya datang ke atas. Mana tempat bayi? Sini. Sini tempat bayi. Iya. Saya mau cari. Oh iya, sebentar ya. Nanti bapak, anaknya kepalanya di sini. Bapak bisa azan. Dia sangka kita mu'alaf. Saya azan ke telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak kuat gitu, kaget lah dia. Pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Apa yang kau tangiskan Ustadz Somad? Saat kau lahir ke dunia ini, nak, aku yang membisikkan la ilaha illallah. Masalah nanti kau mau jadi menteri, kau mau jadi gubernur, nanti. Jangan ketika anak lahir, nanti kau sekolahkan ke Jepang. Bisikan pertama la ilaha illallah. Dan saat matinya nanti, kita yang akan membisikkan. Kalau dia duluan mati, kalau kita yang duluan mati, dia, hai anak-anakku, hai anak-anakku, kalau aku mati nanti, kalian yang akan membisikkan ke telingaku sebelah kanan la ilaha. Ini banyak sekarang anak-anak nggak tahu dia mau lakukan apa. Bapaknya terbujur kaku di ruang ICU, mulut terbuka. Dia nggak tahu mau buat apa. Akhirnya dia ambil HP, dia foto bapaknya. Bapakku sedang sakit keras. Bagian kasihan, tolong like and share. Kawan-kawannya berdoa, amin, 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 amin. Bukan begitu caranya, bro.
Ada yang bisa baca Yasin, baca. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, sulit mati, sulit sakratul maut, Allah mudahkan, bacakan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bacanya pelan dari awal sampai akhir. Sekarang banyak juga orang baca Yasin ujung-ujungnya tunjaun fayakun sampai akhir. Betul kan? Allah turunkan rahmat. Kalau dibacakan di rumah, turun rahmat dalam rumah. Kalau dibacakan di kamar ICU, turun rahmat di ruang ICU. Dibacakan di kubur, turun rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Maka anak-anak kita harus bisa baca Quran. Habis maghrib, TV mati, radio mati, HP mati. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Mati, jangan ada TV, jangan ada lampu, tetap hidup. Baca Quran. Sini nak, sini nak. Sudah berapa? Sudah sampai mana bacaannya? Ar-Rahman Pak, baca Ar-Rahman. Kamu? Sudah 5 Pak, 5 juz. Enggak, Iqra 5. Baca. Ini Amayat Tasa'alun Pak, baca Amayat Tasa'alun. Ya. Mama sampai mana? Yasin, baca Yasin. Mama perasaan dari dulu Yasin terus. Sejak kita mulai nikah Yasin. Sudah anak 3 kok tetap Yasin. Persiapan untuk papa. Masya Allah. Nah, selesai mereka baca Ar-Rahman, Iqra 5, Amayat Tasa'alun, Yasin. Sekarang mereka nanya, papa kok nggak baca? Waktu Isya sudah masuk. Gitu caranya kalau belum pandai ngaji. Tapi jangan lama-lama nggak bisa ngaji. Datang kepada Bapak Kantor Kementerian Agama, Pak Kanwil. Datang kepada Bapak kemana? Datang ke Pak Ketua MUI. Datang ke Ustadzku ya. Ustadz, saya ini nggak bisa ngaji. Loh, selama ini saya lihat bisa. Gaya aja. Kalau pas yasinan bisa, mulut aja gerak. Namanya apa? Yasin silent. Pas rame-rame bisa, pas dibaca suruh satu-satu, baca. Ya Asin. Ternyata baca Latin. Nggak bisa ngaji, baca. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nggak ada batasan. Yang batasan itu orang sekuler dari barat. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Sedangkan Islam tidak ada batasan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum bisa ngaji. Profesor Dr. Ahsin Sakho Muhammad dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kantor depan Win Ciputat, cabangnya ada di Pekanbaru, buka juga cabangnya di Lampung Selatan. Punya program namanya Karantina Al-Quran 45 hari hafal 30 juz. Saya sudah tanya sama yang datang ke Pekanbaru. Saya tanya, kalian punya program ini? Iya Pak. Jadi anak-anak yang hafal Quran dari Lampung Selatan nanti akan di briefing 2 hari 3 hari. Mereka akan buka cabang franchise di Lampung Selatan, buka programnya. Cari rumah tahfiz atau ini program buat. Umur tidak dilihat. Lalu saya tanya, sudah berapa yang berhasil se-Indonesia? 5.000 orang se-Indonesia hafal Quran gara-gara ikut program karantina Al-Quran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk di dalamnya insya Allah. Nah, kemarin di bulan puasa Pekanbaru saya datang ke hotel, dibuat di hotel, disewa hotel semua, tidak ada tamu-tamu, khusus untuk karantina Al-Quran, peserta 60 orang. Saya tanya, kenapa 60? Sebenarnya yang daftar 80, 20 tidak diterima karena tidak dapat kamar. Membludak orang mau ikut. Peserta yang tua saya tumbang. Ibu dari mana? Saya dari Padang Panjang Pak Ustaz. Dari Padang Panjang ke Pekanbaru datang. Iya, ikut program ini. Berapa lama sudah? Sudah 15 hari Pak Ustaz. Umur ibu berapa? 67 tahun. 67 tahun umur. Selama 15 hari dapat berapa? 15 hari sudah dapat 5 juz. 5 juz. Banyak juga yang umur 60 5 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Bayangkan, kalau
Kalau umur 67 tahun, yang sudah punya cucu, yang sudah pikun, yang sudah tidak kuat ingatan, bisa hafal 5 juz. Apalagi anak kita yang umur 12-15, libur sekolah 40 hari, ngapain aja? PlayStation, game online, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis waktunya. Kenapa tidak diisi dengan ngaji, ngapal Quran? Program ini amat sangat baik. Sholat berjamaah. Lalu dananya dari mana Pak Ustadz? Gunakan kekuasaan untuk menolong ini semua. Allahu Akbar. Ini kan ujung-ujungnya lagunya ya dana ya dana. Tidak ada. Allah akan mengganti. Walau anna alal qura, yang kaya-kaya, yang kaya-kaya, yang kaya-kaya. Buat program ini. Datang ke Jakarta. Hubungi Dr. Hasim Sakho Muhammad. Kirim tim kemari. Hafal Quran. Saya kasih makannya. Saya kasih belanjanya, saya kasih ininya, saya kasih ininya. Yang kaya-kaya untuk apa? Rumahmu besar, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Ini besar? Tinggal diambil berondong. Yang akan kau bawa mati. Inilah infak, zakat, sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masjid-masjid harus kita jaga. Tapi saya tidak ragu sedikit pun, Lampung Selatan, jangankan masjid, sedangkan pengajian di tanah lapang aja seluas ini masih penuh, apalagi mas. Tapi masjid memang betul ramai kan? Ramai Pak Ustadz. Salat zuhur sama salat asar kami penuh, salat subuh penuh juga. Kalau salat subuh sudah seperti salat Jumat, disitulah Palestina akan merdeka dari Israel. Kirim gambar ini ke orang Israel. Saya yakin kalau gambar ini dikirim ke Israel, itu tentara Israel pakai pempes. Pucat mereka, kencing-kencing mereka, mencret mereka. Lihat ini kalau orang Lampung Selatan datang ke Israel, hancur. Merdeka Palestina insya Allah. Cuman kita karena susah saja tidak bisa ke sana. Mau naik apa? Mau naik rakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada kemuliaan kecuali dengan sholat berjamaah. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan baca Quran. Tidak sah sholat kalau bacaan Fatihahnya tidak betul. Makanya Fatihahnya dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ini banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ha. Kalau ha huruf besar, ha huruf kecil, bedanya apa? Tekan dada pakai jari. Kalau bergetar, huruf besar. Kalau kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid kasih tahu, murid-murid sini sebut ha. Ha besar, kecil ha. Tapi gosok gigi dulu. Rohnya tebal. Tafkhim namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil tidak ada dalam bahasa Inggris. Nggak ada orang Inggris nyebut I love you. Ini tidak ada. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, ada tasdidnya. Ini baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, aku menyembah matahari. Makanya nanti matinya masuk sama orang Jepang karena nyembah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru huruf besar. Ihdinas siratal, sama macam sholat. Abdus sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat qa mustaqim, bukan mustaqim. Pakai qa. Qul huwallahu ahad, bukan kul. Beda artinya kalau salah baca. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Qul pakai qa. Qul, katakan Allah itu esa. Kalau pakai kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Rubatanil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran. Kenapa baca Quran dilaknat Quran? Karena bacaan tak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, yang bagus baca Quran, yang hafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat. Anak-anak kita yang sudah masuk pondok tahfiz Quran di akhirat bangkit bersama malaikat,
bangkit dari kubur. Lihat kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau hebat baca Quran. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yata'ta, ya tak terbata-bata, yang lain lancar. Alif bata sajim halaq, dia bata. Maka disebut terbata-bata. Tapi dia tetap dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, serius baca Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang baru belajar, yang terbata-bata, yang gak lancar, jangan kecil hati. Kenapa? Karena pahalanya tetap dapat 2. Malah yang gak lancar pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Karena kalau lancar sekali aja, alam nashrah laka sadrak. Kalau nggak lancar, alam. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Ini harus kita jaga. Baca Qurannya bagus. Selesai sholat, doa berjamaah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan. Illa ajabahumullah, Allah ngabulkan doanya. Sekarang ada orang yang nggak mau baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ayam nampak beras. Pas ditanya, ente nggak baca doa? Masih syukur aku sholat, kawanku nggak sholat. Ini otaknya sungsang. Kalau ngelihat beramal, jangan ngelihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Ente lama-lama di masjid itu iktikaf bagus, pahalanya banyak. Baca doa, aminkan doa imam. Tapi imam jangan kepedean, mentang-mentang jamaah banyak, doanya sampai setengah jam. Pengalaman pribadi, saya ceramah, imamnya dari Jakarta. Dia doa, saya hitung setengah jam. Pertama jamaah ngangkat tangan semua. Setelah 5 menit, turun semua. Capek bosan. Orang yang ketika doa, tangannya di paha gini, itu artinya, ya Allah terserahlah, mau ngasih, enggak. Ini sekarang ada orang yang nggak mau baca doa lagi. Selesai sholat nggak baca doa. Pas ditanya, bro, ente nggak baca doa? Yang lama aja belum kabul, ngapain nambah yang baru? Doa. Saya kalau jadi imam, doa saya nggak banyak, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizki, rezeki berkah, wa taubatan qablal maut, tobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sudah mati, hawin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wa najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Habis itu orang tua, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Habis itu anak, Rabbana hab lana minas sholihin. Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya, selesai. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Merayu sama Allah. Ini ada orang doa marah-marah. Maut. Apa nih maut? Bayangkan saya ketua masjid, bawa proposal ke Pak Bupati. Pak Bupati, kami mau minta semen 5 sak, batu kerikil 3 truk. Kalau nggak ada batu bata pun bisa. Tentu lembut hatinya, kata Pak Bupati, ambillah semua. Coba kalau kita bentak-bentak datang bawa proposal, bata, truk, semen, langsung dipanggil Satpol PP, tangkap, gila nih. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya umum aja. Ini banyak makmum gak mau ngaminkan doa imam. Ente gak doakan? Enggak, beda doa saya sama doa imam. Kenapa? Imam minta hujan, saya mau panas. Astagfirullahaladzim. Imamnya nanam sawit, minta hujan. Dia nanam karet, minta panas. Doanya kan umum, minta rezeki. Rezeki sawit sama rezeki karet kan sama. Jadi jangan diklasifikasi gitu. Ada pula yang doa zaman Nabi sudah ada model begini. Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau doa jangan dikapling-kapling. Doanya semuanya. Tapi ada yang doa bersifat pribadi. Doa pribadi sendirian, jangan sama imam, sendirian. Gak usah dibaca keras, nanti kawan sebelah tahu. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh.
Jangan kuat-kuat. Kalau kuat didengar kawan sama siapa? Doa nggak boleh terlalu detail. Ini ada orang berdoa doanya detail. Ya Allah, ini ada tanah mau dijual 25 meter kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Bupati, sebelah kanan dengan Pak Sekda, depannya jalan raya, harga masih nego. Ya Allah SWT. Tapi doa juga nggak boleh terlalu umum. Ini doanya umum aja. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Oh iya. Pak Ustaz Somad iyalah. Ustaz Somad kan bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa doa bahasa Arab. Pak Ustaz gimana doa nggak bisa bahasa Arab? Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Sholat pakai bahasa Arab. Tapi kalau doa yang perlu pakai bahasa Arab 4 saja. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Habis itu doa. Ya Allah, anak saya sedang kuliah di Yogyakarta. Jadikan dia orang yang IP-nya 4, cepat pulang bisa PNS, nggak bisa langsung ujian honorer pun nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Doa. Ustaz, saya kalau pakai bahasa Indonesia nggak khusyuk, Pak Ustaz nggak biasa. Terus kamu, saya orang Jawa, doa pakai Jawa. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dono, pirang-pirang bojone rong teko. Terus kalau kedongetan pi iki ya Allah. Oh, saya bukan orang Jawa, saya orang Minangkabau, Pak Ustaz. Iku banyak mana yang mintakan apa tamu alam balaki, yang kudu alam babinang ke ampe acara itu loh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya orang Lampung, Pak Ustaz. Belum bisa. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka saling mendoakan. Kita mungkin setelah ini berpisah, habis ini kita gak ketemu, tapi dalam doa kita berjumpa. Ustaz Abdul Somad tidak minta banyak dari Bapak Ibu sekalian, cuma minta satu, doa zuhur nanti Imam Syafi'i berteman dengan Imam Hambali. Beda, Imam Hambali nggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut. Imam Hambali bismillahnya sir, Imam Syafi'i bismillahnya jahar. Beda. Tapi Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i, da'autu lis-Syafi'i fi salati 40 sana. Aku doakan Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, karena saya tidak yakin Bapak Ibu hidup 40 tahun. Saya cuma minta request satu saja, doakan Abdul Somad cuma satu, doakan Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mau cepat aja ya. Mentang-mentang saya sudah ceramah lama, dia mau cepat kita mati. Tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11.30. Sudah 90 menit saya ceramah, jamaah belum juga ada yang menunduk. Makanya dari tadi saya ngeliat ke sana, kenapa Ustaz ngeliat? Saya mau ngeliat ada nggak yang nguap. Kalau ada yang nguap, saya bisa alasan sudah ada yang nguap, maka saya berhenti. Sudah 90 menit nggak ada yang nguap. Jamaahnya tahan, saya nggak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang Lampung Selatan ini luar biasa. Allahu Akbar. Nanti kalau ditanya orang, di mana Ustaz ceramah yang lama? Di Lampung Selatan 90 menit. Kenapa berhenti? Saya nggak tahan, mereka tahan terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan tidak banyak pesan ceramah, sesuai dengan tema. Salat berjamaah lanjutkan, bacaan Al-Quran tingkatkan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warahmun. Yang baik, ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Pemimpin kita diberikan kesehatan, umur panjang, istiqamah. Negeri ini menjadikan baldatun thayyibatun warahmun ghafur. Terbuka pintu rezeki dari langit, bumi dan semesta alam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma waffiq wa la ta'murina bima tuhibbu wa tarda. Berikan taufik dan hidayahmu pada pemimpin kami supaya bisa membimbing kami ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Allahumma tawil umurahum
panjangkan umur mereka, wa hasil maqasidahum, sampaikan tujuan hidup kami semuanya. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepadamu. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainnah, ya'tiha rizqaha min kulli makan. Jadikan Lampung Selatan ini negeri yang aman, adem, tentram, terbuka pintu dari segala penjuru. Wa in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh dekatkan kemari ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau rezeki kami sulit mudahkanlah ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata baitika qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengucapkan di depan makamnya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala utang piutang kami tolong kami melunasinya supaya kami tidak terjebak dalam riba ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, saudara kami yang gadis yang lajang ingin menikah, menjaga kehormatan dari zina, mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala mayitan wala maridan illa syafaita, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu untuk mereka semua ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami yang mencarikan makanan yang halal menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Melepuh kulitnya mencarikan makan kami. Kalau dia masih hidup bersama kami, dapat kami peluk dia, kami cium dia. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur ibu kami, kubur ayah kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarid niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti, la ilaha illallah. Allahumma dfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan Lampung Selatan bil khusus, negeri kami Indonesia, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi